Gara-gara Dita 23. Bue. Bapak. Karena tidak didapati temannya sama sekali dan baru tersadar ia terpisah dan terus masih dikejar, naiklah Dita di pohon kersen. Gimana? Ganti Dita yang terjebak. Khawatir Vian merasa tidak enak. Tidak mungkin ia menolong seperti Dita tadi. Melihat tubuh bongsornya saja sudah membuatnya susah menelan L asteris. Udah. Biarin sajalah. Kita tinggal saja. Hidup kita dijamin jadi tenang. Kompor Narendra merah asteris engkul pundak Fakih mengajak pergi. Vian yang tidak enak bingung mau ikut apa balas budi tapi. Woi, parah kalian ninggalin gua. Narendra, Fakih, Narendra yang tidak bisa menahan-tahan tertawa jempalingan menertawakan Dita. Puas kali keduanya mengerjai pria tersebut. Ayo, bantu dia. Tidak tega aku sama Intan. Woi, ngapain lu kasihan sama adik gua? Gua yang kecebak di sini. Bambang. Senyum Narendra sangat lembut seperti memikirkan sesuatu sampai senyum itu benar-benar menusuk ke hati kakak satu-satunya Intan. Dita mengerut kening sesaat bingung. Apa maksud senyum itu sebelum pertanyaan Fakih mengalihkan pikirannya? Gimana caranya? Harus ada yang memancing. Nanti kalau sudah dikejar, Dita bisa turun ganti kita yang panggil. Fakih, kamu yang pancing. Kamu di antara kita yang larinya paling kencang. Aku. Tanyanya tidak percaya dengan jari telunjuk menunjuk hidungnya sendiri menyesal mengapa ia mengajukan pertanyaan. Iya, kamu nanti tinggal memutar ke situ. Ya sudah, ayo, seperti rencana. Dengan dak-dikduk Fakih menghampiri tidak berani memanggil. Cukup berdiri sebentar wanita tersebut sudah menyadari kehadirannya lantas mengejar merentangkan tangan. Suamiku. Cepat, buruan turun. Woi. Ditunggu gadis itu agak mendekat dan memastikan satu temannya berhasil melarikan diri. Lari terbiritlah mereka semua. Ada bapak-bapak yang berdiri di samping sungai seperti mencari sesuatu. Saat berlari mendekat dan bersembunyi di punggung pria sepuh tersebut, perempuan tadi berhenti tersenyum malu-malu. Nduk Siti, kamu dari mana? Ayo pulang. Suami Siti. Pak, iya nanti bapak belikan. Ayo pulang. Maaf ya, Mas. Semua mengangguk dan berselonjor kaki setelah yang meresahkan dibawa keluarganya pulang. Ayo pulang. Ajak Narendra malas kaki masih berasa berdenyut. Sebentar. Kakiku rasanya mau lepas. Tolak Fakih memu asteris kul m asteris ukul pa asteris hanya sendiri yang berasa pegal. Gak ada yang bawa air. Semua temannya menggeleng. Air botol yang dibawa Dita habis bersih sejak tadi masih di atas bukit. Noh, banyak, tunjuk Dita ke arah sungai. Ngawur, sengat Narendra. Kenapa? Benarkan. Kayaknya aman. Air pegunungan. Jernih lagi. Segar kayaknya. Daripada nunggu di rumah. Gak tahu kita ini ada di mana. Jauh Yan dari rumah. Vian berdiri. Melihat sekeliling terlihat asing mencari bukit yang tadi didaki. Semua sama. Entah bukit yang mana. Gak tahu. Kayaknya baru pertama kali ke sini. Apa? Teriak mereka serempak. Vian menggaruk rambut bingung. Di mana pula ini? Ini kita kemana? Mutar terus gak sampai-sampai. Gerutu Dita mulai lelah. Kehabisan tenaga. Apalagi jam di tangan sudah menunjukkan angka 12:30. Sepanjang jalan tidak didapati warga maupun rumah. Yang ada pohon, sawah dan sungai. Mereka juga lupa tadi jalan lewat mana. Parah. Itu ada rumah. Ayo ke sana. Para pemuda dari kota dan juga putra tunggal Abah serempak berlari tidak sabar. Setidaknya ingin meminta minum kalau boleh makan. Perut sudah mulai keroncongan. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang sedang memotong bambu membuat sangkar burung mengerutkan kening. Tidak mengenal orang-orang yang bertamu ke rumah beliau. Maaf Pak, kami tersesat. Kami dari desa Mekar Putih. Ini saudara saya. Vian putranya Abah Abimanyu. Ya Allah jauhnya. Ayo sini. Sini duduk. Diajak tamu beliau duduk di kursi panjang terbuat dari bambu juga di teras rumah. Hanya Narendra dan juga Fakih yang ikut menyusul duduk di teras. Vian sibuk menjemur setelah mengebatkan sarung di atas kayu yang bersender. Rumah ini berdinding anyaman bambu sangat sederhana di tengah-tengah sawah padi yang membentang berjejer rapi menyejukkan suasana. Halaman depan dan samping rumah yang lebar dan bersih membuat mereka semakin betah. Buk, tolong ambilkan minum. Ada tamu. Ayo ikut Bapak ambil ikan di sungai.
Pak, jambunya segar-segar. Incip sedikit boleh, Pak. Dita semenjak kedatangannya mata tidak bisa lepas dari buah jambu gelas dua warna di pohon yang berbeda. Merah dan hijau tubuh lebat di atas sana. Apalagi pohonnya tidak terlalu tinggi. Banyak ranting yang bercabang. Berdiri terus di bawah pohon mendongak ke atas menelan El Asteris udah. Dahaga yang membara membuatnya tidak sabar ingin memakan yang terlihat mengiurkan. Ambil saja agak banyak. Kita makan-makan nanti di sini. Kedua temannya sudah pergi ke belakang ikut tuan rumah ke sungai. Dita dan juga Vian yang tidak sabar menggapai buah jambu merah yang menggantung di atas mereka setelah menahan dahan dengan patahan kayu. Cuma ambil satu gerombol tidak tahan menahan lebih lama untuk tidak memakan. Segar banget, puji Dita setelah berhasil mencicipi. Keduanya duduk di tangga teras menghabiskan jambu yang tadi mereka petik. Vian berdiri mengambil 2 gelas air putih untuk keduanya. Hampir seharian mereka tidak minum air. Dit, buruan ke sini. Di sini banyak ikannya. Buruan ke sini. Iya, bentar. Sebelum menyusul Dita mengambil lagi satu gerombol buah jambu merah lagi untuk temannya yang lain. Gara-gara putranya Abah Jalan menunduk tanpa sengaja hendak menabrak seorang gadis yang baru keluar dari kamar mandi luar. Beruntung dia mengerem karena melihat telapak kaki gadis tersebut yang memakai sandal jepit. Allahu Akbar. Dia panik kabur cengengesan malu menutup bagian atas dan bawah refleks mencoba menutupi yang sudah tertutup mengambil sarung yang masih agak basah untuk dipakai dengan rapi. Mondar-mandir kayak anak gadis tidak berani kembali khawatir jika gadis itu masih di sana. Dita yang bingung melihat kelakuan Vian kembali menarik paksa tangan mengajaknya agar lekas jalan. Tanpa diduga wanita itu masih di sana menatap aneh ke arahnya berjalan sembari tangan penuh membawa piring dan gelas yang masih basah untuk dibawa masuk ke dapur. Ini anak kenapa sih? Garuk-garuk rambut belakang malu salah tingkah. Masak cuma kelupaan tidak pakai sarung semalu itu. Lagian ini masih pakai celana pendek selutut juga. Pak, anak gadisnya untuk teman saya saja ya Pak. Dia baru tadi patah hati ditinggal menikah. Vian membelalak kaget memang sompral teman satunya ini. Boleh, tapi menunggu anak bapak lulus mondok dulu. 4 tahun lagi. Baru kelas 2 MTS SMP. Baru kelas 2. Bocil. Bongsor banget badannya. Pas. Teman saya ini juga belum lulus mondoknya makanya ditinggal. Tawa Dita menggelegar mempromosikan temannya secara ugal-ugalnya. Vian yang tanggung malu mencupit paha agar temannya berhenti bercicit. Yang lain hanya senyum geleng-geleng melanjutkan mengambil ikan dari gala. Boleh. Semoga kalian berjodoh. Restu si tuan rumah ramah semakin membuat Vian salah tingkah. Parah. Kayak gadis lu, olok Dita tidak habis pikir. Anak pondokan kayak gini kali ya kalau ketemu gadis. Malu-malu mau. Tawanya lagi. Kayak itu. Apa? Aku gak pernah. Iya. Kamu terlalu menunduk gak tahu gadis semlitut. Perasaan kita kayak bujang lapuk. Jomblo terus. Padahal gak jelek-jelek banget. Pak, kalau masih punya anak gadis lain buat kita. Kasihan kita jomblo karatan. Serobot Narendra baru tersadar masih sendiri terlalu sibuk menjaga adik-adik mereka. Bapak cuma punya satu. Cuma itu. Gadisnya bapak buat anaknya Abah saja. Kalian cari saja di kota. Biar bapak tidak berat di ongkos. Cie. Si Sweet, olok Narendra dan Dita. Vian semakin sulit menahan senyum malunya menutup tawa dengan lengan baju.